Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah mata kuliah PPKN ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan ketujuh kita kali ini, kita awali dulu dengan bacaan umul kitab. Baik, hari ini kita akan membahas tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk materinya, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara, dinamika dan tantangan konstitusi sendiri, lalu esensi dan urgensi dari konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Oke, yang pertama konsep dan urgensi dari konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat menemukan suatu aturan dalam hukum itu berisi tentang ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Itu merupakan bagian dari konstitusi. Nah, konstitusi sendiri adalah seperangkat aturan hukum yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana pemerintah itu diatur dan dijalankan. Jadi kumpulan dari aturan-aturan hukum. Kemudian aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang sangat mendasar dari suatu negara. Nah, hukum dasar konstitusi sendiri adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan di dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi dalam menyelenggarakan suatu negara, konstitusi merupakan dasarnya atau landasannya. Lalu konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis itu dari banyak kata ya. Ini salah satunya dari bahasa Perancis, constituer atau membentuk suatu negara. Intinya itu adalah membentuk atau pembentukan suatu negara. Ini ada beberapa dari bahasa Latin, Inggris, Belanda, dan bahasa Arab. Nah, konstitusi sendiri itu adalah permulaan dari semua aturan. Tadi saya bilang sebagai dasar ya, dari segala aturan mengenai suatu negara. Menurut Lord James, konstitusi sendiri adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Nah, konstitusi pengertian lain adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap ya, yang secara permanen, kemudian menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Jadi tiap lembaga-lembaga yang ditetapkan itu ditetapkan pula fungsi dan hak-haknya. C.F. Strong yang menganut paham modern mengartikan bahwa konstitusi adalah undang-undang dasar kita ya. Konstitusi adalah kumpulan asas-asas tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Ya. Pemerintah yang diperintah dalam konteks pemerintah dan yang diperintah itu adalah dalam konteks HAM atau hak asasi manusia. Fungsi konstitusi sendiri adalah sebagai landasan atau dasar konstitusionalisme, yaitu landasan berdasarkan konstitusi. Baik konstitusi dalam arti luas, yaitu undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Atau dalam arti sempit, yang dalam arti sempit adalah undang-undang dasar. Kemudian fungsi lain dari konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi di dalam penyelenggaraan kekuasaan
itu tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga diharapkan hak-hak setiap warga negara itu lebih terlindungi. Ini yang disebut dengan konstitusionalisme, yaitu bahwa pemerintah itu adalah suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan di mana nanti diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah agar tidak disalahgunakan yang mendapatkan kekuasaan tersebut. Jadi di saat penguasa itu mempunyai kekuasaan itu masih terdapat pembatasan, yaitu melalui konstitusi itu sendiri, sehingga tidak bisa sewenang-wenang di dalam melaksanakan pemerintahan. Kemudian fungsi konstitusi yang lain yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang, lalu memberi suatu rangka hukum, ya, rangka dasar hukum, yaitu dasar dari segala hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan pada tahapan atau pada masa yang berikutnya. Lalu konstitusi juga bisa dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu, di mana dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Selain sebagai fungsi kontrol, konstitusi juga menjamin hak asasi warga negara. Nah, kenapa sih harus ada konstitusi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa negara. Karena apa? Pada zaman dulu sejarah perjuangan itu dalam penegakan hak asasi manusia itu berujung pada penyusunan konstitusi negara. Yaitu tadi untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan juga menjamin hak dasar warga negara, yaitu hak dasar manusia atau hak asasi manusia. Nah, ahli konstitusi Jepang Naoki Kobayashi sendiri itu menyampaikan bahwa undang-undang dasar itu membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik, ya. Gunanya apa? Untuk menjamin hak-hak rakyat. Undang-undang dasar juga dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Jadi sangat mendukung tatanan demokratis di negara kita. Kemudian contoh dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara itu memuat aturan-aturan dasar. Ya, contohnya tentang konstitusi ini sendiri. Yang pertama, pedoman bagi presiden di dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Itu ada di pasal 4 ayat 1. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden, ya, itu ada di pasal 6 ayat 1. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, jadi tidak selamanya bisa menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, itu ada di pasal 7. Lalu pemberhentian presiden dan wakil presiden di dalam masa jabatannya. Kemudian presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Lalu pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain juga diatur di dalam bab 3 Undang-Undang Dasar 45. Selain itu juga terkait dengan menyatakan keadaan bahaya atau kegentingan, lalu mengangkat dan menerima duta negara lain, pemberian gerasi dan rehabilitasi juga diatur, lalu pemberian amnesti dan abolisi, pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan, lalu pembentukan Dewan Pertimbangan juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya untuk materi muatan konstitusi sendiri, ya, menurut Stenbik, sebuah konstitusi itu sekurang-kurangnya itu adalah memuat tentang adanya jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Ya. Kemudian ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental atau mendasar susunan ketatanegaraan tersebut. Lalu adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Sedangkan menurut Ware, ya, sebuah negara kesatuan yang perlu diatur di dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok. Yang pertama adalah struktur umum negara,
yaitu berupa pengaturan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Kemudian yang kedua, hubungan di dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Kemudian hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat dan atau warga negaranya. Jadi konstitusi itu tidak hanya berupa struktur umum negara asasnya, tetapi juga hubungan antara kekuasaan dengan rakyat dan warga negaranya. Lalu menurut Stroiken, ya, konstitusi di dalam sebuah dokumen formal itu berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, kemudian tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik pada waktu sekarang ataupun yang akan datang, lalu suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan itu akan dipimpin. Itu pendapat lain. Lalu menurut Phillips, Hood, dan Jackson, materi muatan konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mana mengatur hubungan antar organ negara tersebut ya satu sama lain dan organ negara tersebut dengan warga negara. Kemudian di dalam materi muatan konstitusi sendiri menurut Miriam Budiarjo, setiap undang-undang atau konstitusi itu membuat ketentuan-ketentuan tentang organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, hak asasi manusia, lalu prosedur mengubah undang-undang dasar, dan ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar sendiri. Nah, hal-hal yang dibuat dalam konstitusi dan undang-undang dasar itu sendiri adalah organisasi negara. Ya, itu tadi. Ini ada pendapat lain. Tadi kalau menurut beberapa pakar atau ahli, ini yang ada di negara kita yaitu organisasi negara ya muatannya. Misalnya tentang pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Lalu kalau di negara federal itu pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Yang kedua tentang hak-hak asasi manusia, ini dalam Undang-Undang Dasar 45 misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A, yaitu pada pasal 28A sampai pasal 28C. Lalu prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, ya misalnya diatur di dalam ketentuan khusus tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Ya, terjadi jika para penyusun Undang-Undang Dasar ini menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi. Misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Oke. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ya, ungkapan ini mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun undang-undang ini ingin diabadikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 sehingga itu dapat mewarnai dari seluruh naskah undang-undang itu. Ini contoh di Amerika dan di India, kami rakyat India misalnya ini memutuskan secara hikmat untuk membentuk India sebagai republik yang berdaulat. Ini ada di Undang-Undang India. Kemudian tadi ada di Amerika juga, di negara kita pun juga ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan seterusnya. Kemudian konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, tetapi tidak semua negara memiliki konstitusi yang tertulis. Misalnya di kerajaan Inggris itu
konstitusionalnya itu tidak punya naskah undang-undang dasarnya. Ya, jadi hanya tidak tertulis. Dari kenyataan-kenyataan yang ada tersebut, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, kemudian meregulasi hubungan antara mereka satu sama lain dan mendefinisikan hubungan antar negara dan hubungan antara negara dan warga negara atau individu tersebut. Itu secara konkret ya. Konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, yaitu peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara itu akan dibentuk dan dijalankan. Nah, Undang-Undang Dasar sendiri perjalanannya pada masa kemerdekaan itu pada 18 Agustus 45 sampai dengan Agustus 50, yaitu dengan catatan mulai 27 Desember 49 sampai 17 Agustus itu hanya berlaku di wilayah RI proklamasi. Kemudian Konstitusi RIS 49 itu berlaku sampai 17 Agustus 50 sejak 27 Desember 49. Kemudian UUD 1950 berlaku dari 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Kemudian pada masa Orde Lama itu 5 Juli 59 sampai dengan 65. Kemudian disusul dengan Orde Baru. Ini untuk perjalanan dari undang-undang. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sendiri itu ada 4 kali amandemen ya atau perubahan. Ini kalian pasti juga sudah hafal. Yang pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 99. Kemudian perubahan kedua itu pada tahun 2000 ya, tanggal 7 sampai 18 Agustus. Perubahan ketiga itu pada sidang tahunan MPR 2001 itu pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Lalu amandemen atau perubahan keempat itu pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Nah, ini sampai sekarang belum ada perubahan lagi. Lalu pada awal era reformasi adanya tuntutan perubahan undang-undang ini didasarkan pada pandangan bahwa undang-undang belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan terhadap HAM. Nah, di samping itu di dalam tubuh Undang-Undang Dasar 45 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup dan praktek KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan undang-undang ini menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Sehingga MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali amandemen itu. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar 45 adalah kekuasaan tinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Ya, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir. Ya. Ini nanti bisa dibaca ya untuk proses perubahan Undang-Undang Dasar 45 dari pencabutan TAP MPR dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri. Gitu. Oke. Ini ya, berarti hal itu adalah perubahan undang-undang sendiri itu dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati pada sebelumnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia sendiri itu menempati urutan tertinggi pada hierarki peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nah, secara normatif itu artinya adalah undang-undang tidak boleh
apapun undang-undang yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga apa yang diatur dalam negara Republik Indonesia ini acuannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu mungkin materi tentang konstitusi, jadi dasar dari segala dasar hukum yang bisa saya sampaikan pada saat ini, ya, pada pertemuan ke-7 ini. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seperti biasa di platform yang kita sepakati. Saya rasa cukup untuk materi kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.